Pukul 20 malam. Denny datang ke rumah sakit setelah ia mengirim pesan pada Kiran, menanyakan rumah sakit yang ditempati Pak Firman. Sampai di rumah sakit, Denny kembali menghubungi Kiran karena tidak tahu di mana ruangan Pak Firman. "Kiran, ini aku Denny." "Iya Mas Denny. Ada apa?" "Sekarang aku ada di rumah sakit untuk menjenguk ayahmu tapi aku tidak tahu ruangan ayahmu di mana. Bisa kamu keluar dulu? Aku ada di depan." Kiran yang tahu bahwa Denny datang, terkejut karena tidak menyangka bahwa Denny akan datang. Ia pikir bahwa Denny hanya ingin berbasa-basi ketika mengirim pesan padanya, menanyakan rumah sakit ayahnya. "Oh gitu. Oke, aku keluar sekarang." Mau tidak mau, Kiran keluar untuk menjemput Denny yang sedang menunggu di parkiran rumah sakit. "Mas Denny," seru Kiran kala melihat Denny di parkiran sana. Denny menoleh ke Kiran. Senyuman lebar pun tampak di wajahnya melihat Kiran. "Akhirnya kamu muncul juga Ki. Ayo masuk Mas Denny," ajak Kiran. Denny pun mengikuti Kiran masuk ke dalam. "Aku kaget saat tahu Mas Denny datang," ucap Kiran sembari berjalan di lorong rumah sakit. "Soalnya aku kepikiran terus setelah kamu beritahu kalau ayahmu masuk rumah sakit. Sebenarnya Mas Denny tidak perlu datang soalnya ayahku sudah lebih baik. Beliau sudah bisa bicara dan sudah bisa jalan lagi. Aku sengaja datang kemari bukan cuma untuk jenguk saja sih tapi untuk mendekati calon mertua," ujar Denny yang membuat Kiran terkejut. "Maksudnya?" Kening Kiran mengerut. "Maksudku, aku datang bukan cuma untuk jenguk tapi untuk bertemu denganmu." Denny tak ingin membuat Kiran merasa tidak nyaman hingga ia mengelak tapi kenyataannya, ia juga ingin melihat Kiran. Kiran diam saja. Lalu ia membuka pintu ruangan ayahnya. Denny masuk ke dalam dan bertemu dengan Butina. Ia langsung memberikan parsel buah yang sejak tadi ia bawa. Denny tidak perlu lagi memperkenalkan dirinya pada mereka karena sebelumnya ia sudah bertemu dengan kedua orang tua Kiran kala Kiran menikah dan juga saat merayakan ulang tahun Kiran bersama Jenar. "Saya tidak menyangka bisa bertemu dengan Pak Denny lagi." Butina senang bertemu dengan Denny karena Denny adalah orang yang memberikan pekerjaan pada suaminya. Denny tersenyum. "Terima kasih Ibu masih ingat sama saya." "Tentu saja masih ingat. Anda sangat baik sama kami Pak Denny." Tok, tok, tok. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Kiran pun segera ke arah sana dan membuka pintu ruangannya. Ia kembali terkejut melihat Devan berdiri di depannya. "Devan. Hai sayang." Mendengar Devan memanggilnya sayang, membuat Kiran makin terkejut sampai ia keluar sembari menutup pintu. Orang-orang di dalam kaget tapi mereka mengabaikannya. "Ngapain kamu di sini?" tanya Kiran. "Mau ketemu sama mertua dong." "Kau tidak tahu, mertuaku juga ada di dalam." "Mertuamu?" Devan malah bingung. "Papamu?" Devan tentu kaget mendengarnya dan ia juga tak senang mendengar ayahnya ada di dalam. Tanpa mengatakan apapun, ia masuk ke dalam. Kiran menjadi kesal tapi ia tetap ikut masuk. "Devan." Papa Denny tampak kaget melihat Devan datang. Matanya membulat sempurna melihat anaknya di sana. Saat itu, Kiran ikut masuk ke dalam dan ia menjadi pusing melihat kedua lelaki itu ada di ruangan ayahnya tapi melihat ibunya senang, ia pun tak mempermasalahkannya. "Selamat malam Butina, Pak Firman." Sapa Devan sembari tersenyum melihat Butina yang berdiri di depan Papa Denny dan Pak Firman yang duduk bersandar di sandaran tempat tidur. "Selamat malam Nak Devan. Saya tidak menyangka kalau Nak Devan juga datang," sahut Butina. "Iya Bu. Saya datang karena mau lihat keadaan Pak Firman." Devan kemudian meletakkan bungkusan buahnya di atas meja samping tempat tidur. Sambil tersenyum, Devan menoleh ke arah Pak Firman.
Cepat sehat ya Pak. Biar bisa beraktivitas kembali. Pak Firman juga tersenyum melihat Devan. Terima kasih banyak. Nak Devan sudah datang jenguk Bapak. Bapak senang sekali. Terakhir kali, Pak Firman melihat Devan di parkiran saat ia datang menghancurkan mobil Indra. Kala itu ia respek dengan sikap Devan yang tidak memihak Indra. Sama-sama Pak. Sebenarnya sudah lama saya mau datang lihat Pak Firman tapi saya sibuk sekali. Kalau datang cuma sampai depan saja lalu pulang atau cuma datang jemput Kiran. Kiran tampak kaget mendengar Devan tiba-tiba mengungkit tentang dirinya yang pernah datang menjemputnya. Begitu juga dengan Papa Denny yang baru saja duduk di sofa setelah dipersilahkan duduk oleh Bu Tina. Jemput Kiran. Kamu sering antar jemput Kiran. Saking penasarannya, Papa Denny menyahut lebih dulu. Kebetulan saja Mas Denny. Saya kan kerja di kantornya Devan dan saya jadi sekretarisnya. Makanya, kami kadang pulang bareng kalau ojek online yang aku pesan telat datang. Terus, dia kadang datang jemput di rumah sakit karena saya harus datang ke tempat pertemuan sesuai jadwal. Dia tidak mau kalau sekretarisnya terlambat. Kiran terpaksa menjawab Denny dengan segala kebohongannya agar Papa Denny tidak curiga. Bu Tina dan Pak Firman kembali terkejut kala mereka tahu bahwa bos Kiran ternyata Devan. Jadi, kamu bosnya Kiran, Nak Devan? Tanya Pak Firman. Iya Pak. Ya Allah. Kamu baik sekali Nak. Pantas saja Kiran bisa bayar uang rumah sakit Bapak, ternyata bosnya adalah kamu. Awalnya Bapak heran waktu istri Bapak cerita kalau Kiran pinjam uang sama atasannya. Bagaimana bisa, bos baru Kiran yang baru kenal Kiran, mau pinjamkan uangnya sama pegawai baru yang baru dikenalnya. Pak Firman semakin respek pada Devan setelah tahu bahwa orang yang membantunya adalah Devan. Saya bantu Kiran karena saya sudah menganggap Kiran keluarga saya, Pak. Papa Denny yang mendengarnya, terlihat senang. Devan ternyata menganggap Kiran sebagai keluarga. Jadi hubunganku dengan Kiran pasti akan lancar dan pastinya tidak akan ditentang oleh Devan. Batin Papa Denny semakin percaya diri untuk menikahi Kiran. Lalu Papa Denny berdiri dan berjalan mendekati Pak Firman. Devan memang anak yang baik Pak. Dia menyayangi Kiran seperti ibunya sendiri. Seketika Devan mengerutkan keningnya sembari menatap tajam papanya. Pak. Papa Denny tiba-tiba meletakkan tangannya di bahu Devan sampai Devan kaget dan tak jadi melanjutkan kalimatnya. Itu juga salah satu alasan Devan menjadikan Kiran sekretarisnya Pak. Dia sayang pada Kiran sebagai ibunya. Lanjut Papa Denny sembari tersenyum melihat Pak Firman. Pak Firman ikut tersenyum tapi ia tidak memahami maksud ucapan Denny. Ia berpikir bahwa Denny berkata seperti itu karena Kiran dulu pernah menjadi tantenya Devan. Begitu juga dengan Bu Tina. Tidak seperti Devan yang mengerti maksud papanya. Ia tentu menjadi kesal hingga ia berdiri dari tempat duduknya untuk pergi tapi tentunya ia tidak akan pergi sendiri. Ia harus membawa papanya pergi dari sana. Maaf Pak Firman, Bu Tina. Sepertinya saya dan papa saya harus pergi. Kami ingat kalau kami harus menghadiri sebuah acara. Acara apa? Tanya Papa Denny bingung. Ada Pak. Tadi aku sudah kirim pesan ke Papa dan Papa sudah baca dan sudah balas pesanku. Papa pasti lupakan. Lalu Devan menoleh kembali melihat Pak Firman tanpa peduli dengan papanya yang sedang bingung. Pak Firman, Bu Tina. Kami pamit dulu. Selamat malam. Lanjut Devan. Selamat malam Nak Devan. Balas Bu Tina dan Pak Firman. Devan pun melangkah sembari menarik papanya. Aku pulang dulu Tante. Devan tak lupa pamit pada Kiran yang baru saja berdiri di sana dan ia sempat melempar kedipan matanya ke Kiran yang hanya menggeleng melihatnya.
Padahal papa masih mau ngobrol dengan mereka tapi kamu malah tarik-tarik papa keluar, protes Papa Denny saat ia dan Devan sudah ada di luar ruangan. Devan tak mengatakan apapun. Ia hanya menarik papanya pergi dari ruangan itu. Papa Denny menjadi kesal melihat sikap anaknya. Namun mengingat ucapan Devan pada Pak Firman membuatnya senang. "Devan, bagaimana menurutmu dengan Kiran?" tanya Papa Denny. Papa itu sudah membuat Kiran tidak nyaman di depan orang tuanya. Papa tiba-tiba datang dan bilang ke ayahnya kalau aku menganggapnya sebagai ibuku. Apa coba maksudnya? Devan tidak menanggapi pertanyaan papanya, ia malah protes dengan tingkah papanya. Ya karena papa mau menikahinya. Devan seketika menghentikan langkahnya kala mendengar ucapan papanya. Papa Denny juga ikut berhenti. Lalu Devan menoleh ke papanya. Papa mau menikahinya. Papa Denny mengangguk tersenyum. Bagaimana menurutmu kalau Kiran menjadi ibu tirimu? Ibu tiri. Devan semakin kaget mendengar ucapan papanya. Karena Kiran pernah menjadi tantemu. Jadi, kalau dia menjadi ibu tirimu, pasti tidak canggung. Kau pun sudah terbiasa memanggilnya tante. Aku menentang niat papa pada Kiran. Sebaiknya papa cari wanita lain atau papa jatuh cinta lagi saja pada mama, tegas Devan sembari menatap papanya dengan tatapan melotot. Astaga! Kau ini malah suruh papa melakukan hal yang mustahil. Apanya yang mustahil? Jatuh cinta lagi sama mamamu. Itu sesuatu yang sangat mustahil Devan. Mama dan papamu sudah tidak saling mencintai lagi sejak 7 tahun lalu ketika kami memutuskan bercerai. Ya sudah. Kalau begitu, papa cari wanita lain saja. Siapapun itu, aku akan terima sebagai ibu tiriku tapi tidak dengan Kiran, tegas Devan. Loh, kenapa sih kamu menentang papa menikahi Kiran? Tanya Papa Denny penasaran. Ya karena aku tidak suka Kiran jadi ibu tiriku. Dia jadi tanteku saja buatku pusing. Apalagi kalau sampai jadi ibu tiri. Devan. Pokoknya aku tidak setuju. Kalau papa tetap mau menikahi Kiran, jangan temui aku lagi. Saking kesalnya, Devan sampai memotong ucapan papanya. Devan, dengerin papa. Lalu mengenai Kiran. Memangnya dia mau sama papa yang sudah tua? Ya jelas. Walau usia papa sudah tua tapi papa masih kuat. Dasar aki-aki tidak tahu diri. Narsis dan sombong, ucap Devan kesal lalu pergi meninggalkan papanya. Papa Denny menggeleng. Dasar anak aki-aki. Usianya sudah 27 tahun tapi kelakuan masih bocah. Devan yang baru berjalan beberapa langkah, mendengar ucapan papanya hingga ia menghentikan langkahnya lalu menoleh ke papanya. Ia melempar tatapan tajamnya sedangkan Papa Denny tersenyum. Lalu ia kembali berjalan disusul Papa Denny. Di sebuah ruang bersalin di rumah sakit yang sama, tempat Pak Firman dirawat, Istari melahirkan bayi perempuannya tanpa ditemani oleh Indra. Hanya ada Anjani yang menemani Istari di depan ruang bersalin. Dokter yang membantu kelahiran bayi itu, keluar dari ruangan sembari menggendong bayi itu. Di mana ayah bayi ini? Belum datang dok, jawab Anjani. Tolong hubungi suaminya secepatnya. Dia harus ada di sini, ucap dokter. Baik dok. Anjani pun menghubungi Indra dan meminta Indra untuk datang. Indra malah tidak senang. Aku tidak menginginkan bayi perempuan itu. Jadi, aku tidak akan datang melihatnya. Kau urus saja Anjani. Setelah menegaskan itu, Indra mematikan panggilan itu. Di dalam ruangan, Istari malah menangis. Bukan karena sakit akibat melahirkan atau karena mendengar ucapan Indra. Namun karena ia tahu bahwa Indra tidak menerima anaknya dan itu membuatnya sangat sedih. Mereka memang sempat bertengkar sejam sebelum Istari lahiran dan Indra pergi dari apartemen.
Pak Firman akhirnya keluar dari rumah sakit. Kiran lega dan senang karena ia tidak terlalu khawatir lagi memikirkan ayahnya. Ia pun bisa bekerja dengan tenang. Meski begitu, Kiran tetap harus menjenguk ayahnya setiap hari di rumah, karena Pak Firman memang baru saja menjalani operasi. Apalagi, Pak Firman punya penyakit yang sewaktu-waktu bisa membahayakan nyawanya. Kiran masuk ke ruangan Devan setelah bicara dengan ibunya di telepon. Ia menyerahkan sebuah dokumen proyek kerjasama pada Devan untuk diperiksa lalu ditandatangani. Pria yang selalu serius ketika bekerja itu, mengangkat wajahnya kala ia masih memeriksa dokumen dari Kiran. Hari ini ayah sudah keluar dari rumah sakit. Bagaimana kalau kita pergi menjemput ayah? Tiba-tiba saja Devan mengajak Kiran untuk datang ke rumah sakit menjemput Pak Firman. Kiran senang jika ia menjemput ayahnya di rumah sakit, tapi jika bersama Devan, ia merasa tidak nyaman. Tidak perlu Pak Devan. Ada ibu dan adik-adik saya yang menjemput beliau. Beliau juga tidak merasa nyaman kalau merepotkan Anda. Kenapa kamu bicara seperti itu? Kita kan, suami istri. Wajar saja kalau seorang menantu menjemput ayah mertuanya. Kamu benar. Seorang menantu memang wajar-wajar saja kalau mau berbuat baik pada ayah dan ibu mertuanya. Bahkan menurutku itu wajib untuk membangun hubungan kita dengan mertua semakin harmonis. Tapi mereka tahunya kamu adalah bosku dan juga mantan keponakan. Orang tuaku akan risih dan tidak nyaman kalau kamu terus melakukan kebaikan pada mereka. Apalagi hubungan kita hanya sebatas kontrak. Tidak baik kalau kamu menanamkan kasih sayangmu pada mereka. Kali ini, Kiran bicara santai pada Devan. Bahkan ia bicara dengan suara tegas untuk membuat Devan mengerti. Baiklah. Kalau kamu tidak senang, aku tidak akan melakukannya. Meski menurut, tapi Devan tidak senang mendengar Kiran menegaskan kembali hubungan mereka. Terima kasih atas pengertiannya. Kiran tidak bicara lagi. Ia hanya berdiri menunggu Devan selesai memeriksa dokumen itu. Besok, aku akan keluar negeri dengan Elwin. Mau lihat keadaan kakek sekaligus ada urusan bisnis di sana. Jadi, mungkin selama beberapa hari, aku tidak akan menyusahkanmu. Kamu bisa menginap dulu di rumah orang tuamu. Kiran terkejut mendengar Devan tiba-tiba ingin pergi. Namun ia tetap tenang seolah ia tidak mempedulikannya. Baik. Satu lagi. Selama aku tidak ada di sini, tolong hindari Papa. Seperti kamu yang melarangku bertemu dengan orang tuamu. Aku juga melarang kamu untuk dekat dengan Papa. Aku tidak mau kalau sering bertemu akan menjadi kebiasaan yang nantinya bisa membuat Papa sayang sama kamu. Terus, mau jadikan kamu menantunya. Itu tidak baik untuk hubungan kita. Devan melarang Kiran bertemu dengan Papa Denny karena khawatir Kiran dan papanya malah saling menyukai jika sudah terbiasa bertemu. Apalagi ia akan pergi ke luar negeri dan ia merasa tidak tenang memikirkan papanya yang mau menjadikan Kiran istri barunya. Baik, aku paham. Lalu, Kiran keluar setelah mendapatkan dokumennya lagi. Pukul 8 malam. Kiran bersiap-siap untuk meninggalkan kantor. Saat menunggu ojek online, mobil Papa Denny tiba. Papa Denny segera turun dari mobilnya dan datang menghampiri Kiran. Ayo, aku antar pulang. Aduh, maaf banget Mas Denny. Aku sudah pesan ojek online dan aku tidak enak kalau sampai membatalkannya. Kapan-kapan saja ya. Di saat yang sama, ojek online langganan Kiran datang. Kiran tampak senang dan ia juga lega karena bisa meninggalkan tempat itu secepatnya. Maaf Mas Denny. Ojek online-nya sudah datang. Jadi, aku tinggal dulu ya. Selamat malam.